Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari tanah. Salah satu karakter tanah adalah tidak bisa konsisten dalam satu keadaan. Maka kita perhatikan tanah itu ada yang keras, ada yang lembek, ada yang encer bahkan. Maka unsur tanah dari mana kita diciptakan, dari jenis yang mana, itu akan membentuk kecenderungan kepribadian kita. Tapi terlepas dari asal-usul itu, toh kita juga tidak tahu ya, dari tanah yang mana kita diciptakan. Yang jelas itulah memang sifat manusia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu tentang karakter manusia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quranul Karim, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, memiliki banyak kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah kita tidak bisa selalu konstan, tidak selalu bisa dalam satu frekuensi kesemangatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah, selalulah kamu bertakwa kepada Allah. Jadilah kamu selalu menjadi hamba Allah yang bertakwa, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun. Ini secara asal. Perintah bertakwa itu konstan, tidak ada ngelegnya, tidak ada ngehengnya, tidak ada. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu sabdanya sesuai dengan wahyu Allah Azza wa Jalla. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan penuh kelemahan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun, dimanapun kamu berada. Lagi sendirian atau bareng-bareng sama yang lain, juga tetap harus bertakwa kepada Allah. Dalam keadaan senang ataupun sedih, bertakwalah kepada Allah. Dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun. Berikutnya kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan apabila engkau melakukan keburukan, nah berarti sudah tidak konsisten kan? Apabila suatu saat kamu melakukan keburukan, melakukan dosa, maka segera hapus kesalahan tersebut dengan melakukan kebaikan. Karena ada hukum saling menghapus antara pahala dan dosa, antara perbuatan baik dan perbuatan yang buruk. Perbuatan baik bisa mengeliminasi, bisa menghapus perbuatan buruk. Begitu pula perbuatan buruk kita bisa mengikis kebaikan kita. Maka setelah melakukan keburukan, yang merupakan tanda bahwasanya takwa kita tidak stabil, frekuensinya tidak stabil, kuantitinya dan kualitas ketakwaan kita tidak stabil. Maka saat down, saat kita baru melakukan dosa, segera ingat Allah, beristighfar, mohon ampunan Allah Azza wa Jalla, dan lakukan kebaikan-kebaikan yang insya Allah bisa menghapus kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan
perlakukan manusia, bersikaplah kepada sesama manusia dengan akhlak yang baik. Kenapa yang disebutkan ini akhlak yang baik? Karena sesungguhnya dalam hadis yang lain bahwasanya amal yang paling berat timbangannya dan memperberat timbangan amal adalah akhlak yang baik. Ketika akhlak kita baik, maka amal kita yang sedikit, yang mungkin timbangannya ringan, maka menjadi berat, dipengaruhi oleh faktor akhlak yang mulia ini. Nah, kepentingan kita pada saat ini adalah membahas langkah-langkah dan tips untuk mengatasi saat kita melemah. Saat keimanan kita melemah, saat kesemangatan kita beribadah itu menurun, apa yang kita lakukan? Pertama, tingkatkan ilmu hingga yakin. Meningkatnya ilmu, meningkatkan keyakinan. Meningkatnya keyakinan, maka menguatkan tekad kita untuk konsisten di dalam beramal. Kalaupun kita ada melemahnya, tapi sebentar. Segera ingat Allah, segera beristighfar, mohon ampunan Allah, dan segera memperbaiki diri. Itu sifat orang yang berilmu. Kemudian yang kedua adalah gaul yang saleh. Milikilah teman gaul yang saleh, sahabat-sahabat yang saleh. Karena sahabat-sahabat yang saleh itu bisa membantu kita mengalirkan energi positif, memiliki daya magnetis. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang pentingnya gaul saleh. Jangan gaul salah, salah gaul. Memiliki teman gaul, teman akrab yang saleh, itu betapa pentingnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu al-jalis salih wal jalis su kamathali hamilil miski wa nafikhil kir." Perumpamaan teman gaul yang saleh dengan teman yang buruk itu seperti halnya penjual minyak wangi dengan tukang las atau pandai besi. Apa bedanya? Kalau kita bergaul dengan pedagang minyak wangi, fa imma an yuhziyaka wa imma an tabta'a minhu. Bisa jadi kalaupun kamu tidak jadi beli, dia sudah kasih coba yang ini, kasturi. Nah, wangi. Coba ini 1000 bunga. Wangi. Walaupun nggak jadi beli, kita lewat setelah itu, orang memiliki kesan tentang kita. Ini orangnya baik, orangnya wangi, aromanya wangi. Berbeda halnya kalau kita berdekatan, bergaul dengan orang bengkel, tukang las, pandai besi, dan yang biasa kerjanya belepotan, maka kalaupun kita tidak ikut terbakar pakaian kita, tapi paling tidak bau sangitnya itu nempel di baju kita. Kemudian setelah kita keluar dari situ, orang memiliki kesan, ini orang bau banget ya, kayak walang sangit. Nah, ini efek daripada gaul. Kalau kita bergaulnya di masjid, bergaulnya di majelis ta'lim, bergaulnya dengan para ustadz, bergaulnya dengan orang-orang saleh, dengan talibul ilmi, para penuntut ilmu agama, gaulnya dengan anak pesantren, maka berbeda. Berbeda hasilnya dengan kalau kita gaulnya dengan orang yang biasa mabok, orang yang biasa korupsi, orang yang biasa melacur, na'udzubillah. Maka
ada implikasinya, ada kesan dan efek negatif pada diri seseorang. Nah, pada saat kita futur, melemah semangat, melemah iman kita, turun volume iman kita, dan kita jadi malas sholat, malas bersedekah, malas untuk puasa, malas baca Al-Quran. Ketika berdekatan dengan orang soleh, mungkin dia akan memberi nasihat kepada kita. Bro, kenapa sekarang kok nggak pegang mushaf, malah pegangnya komik? Ngapain WA melulu, Facebookan melulu? Tuh, Al-Quran dibaca. Karena kita memiliki kecenderungan dengan teman akrab itu, ya pengen dekat. Namanya juga teman akrab. Maka ketika teman akrab mengatakan kepada kita, kita jadi terbawa. Ini memiliki efek magnetis yang namanya pertemanan. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW dalam kesempatan lain mengingatkan bahaya dan manfaatnya teman. Kata beliau, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Manusia itu bisa memiliki corak beragama seperti corak beragama temannya. Sebagaimana temannya orang yang taat beribadah kepada Allah, orang saleh, maka dia pun akan memiliki corak seperti itu. Maka dari itu, siapapun di antara kita hendaknya meneliti, memperhatikan, waspada siapa teman yang kita jadikan teman akrab. Nah, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua santri, calon orang tua santri, kaum muslimin yang memiliki anak, hadis ini sangat penting untuk kita laksanakan. Di mana kita sekolahkan anak kita, maka di sana akan terpengaruh anak kita. Anak kita akan terwarnai. Kalau di sekolah umum melihat teman-temannya memakai rok pendek, melihat temannya bebas membawa HP, main game, dan bebas pacaran, maka anak ini sedikit demi sedikit akan menganggap perilaku-perilaku ini biasa-biasa saja. Selanjutnya dia punya kesempatan, dia punya kemauan, orang tuanya juga tidak ketat dalam menjaga anaknya, maka sudah mencairlah bersama kemaksiatan bersama teman-temannya. Tapi ketika dimasukkan ke dalam pesantren, komunitas pesantren, atmosfernya, atmosfer ilmiah dan kesalehan, maka anak itu yang punya kecenderungan bandel pun tadinya, dia sedikit demi sedikit akan terwarnai dengan kesalehan juga. Maka jangan lupa tips yang kedua ini adalah pilihlah gaul yang saleh, jangan gaul yang salah. Yang ketiga, untuk mengatasi futur dan fenomena melemahnya semangat ibadah adalah ambil variasi lain dalam sunnah. Kalau kita sudah capek baca Al-Quran, maka coba kita dengarkan Al-Quran. Bukan kita lagi yang mengucapkan, tetapi kita dengarkan. Sudah capek baca Al-Quran, sudah capek mendengarkan Al-Quran, maka kita ambil sunnah yang lain, sehingga hidup ini terasa bervariasi. Manusia itu tidak bisa dibawa dalam satu keadaan yang monoton, karena kita makhluk bukan seperti batu, punya daya kreasi, berkembang, maju, tidak stagnan, tidak selalu dalam satu keadaan. Maka kita perlu variasi. Di pesantren pun seperti itu. Anak dari hari ke hari yang dilihat tembok kelas, tembok masjid, tembok asrama, toilet, toko. Sesekali perlu dibawa outing
Ayo anak-anak kita naik bus. Kemana Ustadz? Ayo kita piknik. Wah, senang. Kemana taunya? Dibawa ke Masjid Istiqlal. Di sana hadir Profesor Dr. Abdul Razak Hafizahullah, guru besar bidang akidah di Universitas Islam Madinah. Anak-anak mendapatkan sesuatu yang baru, variasi. Lain waktu lagi, ayo anak-anak kita outing. Senang. Kemana Ustadz? Kita akan ke book fair, Islamic book fair di Jakarta. Naik bus, senang. Meninggalkan kelas. Jadi meninggalkan kelas, keluar dari kelas, tidak belajar di dalam kelas, tidak selalu negatif. Alhamdulillah di pesantren kita ini, di Al-Ma'had, banyak sekali spot-spot atau tempat-tempat yang bisa dijadikan variasi bagi santri, sehingga mereka tidak monoton dan tidak bosan dengan keadaan itu melulu. Kemudian yang keempat adalah berdoa, memohon hidayah Allah Azza wa Jalla. Karena kalbu ini bolak-balik. Kadang semangat, kadang menurun semangat, kadang kecenderungan bertakwa, kadang kecenderungan untuk maksiat, kadang pengen tobat, tapi kadang juga pengen kumat. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggenggam kendali hati manusia. Maka kita minta hidayah Allah Azza wa Jalla. Di antaranya di dalam sholat, setiap rakaatnya kita baca Al-Fatihah, hayati ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah ke jalan yang lurus secara istiqamah. Lurus, konsisten dalam ketaatan kepadamu. Maka kita mohon hidayah. Di luar sholat, kita juga boleh berdoa. Tapi doa yang paling bagus adalah doa di dalam sholat itu sendiri. Ketika sujud, ambillah doa misalnya, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai Zat yang maha mampu membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam ketaatan selalu kepadamu. Begitu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan putus harapan. Jangan sampai putus harapan. Ketika kita merasa banyak salah, banyak dosa, kita sudah terbentur dengan berbagai masalah, dan kita berpikir bahwasanya diri ini sudah dibenci oleh Allah karena banyaknya dosa. Maka ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Mari kita tingkatkan ilmu sampai yakin. Mari kita ambil gaul yang saleh, kita ambil variasi lain dalam sunnah, kemudian berdoa selalu kepada Allah Azza wa Jalla, mohon hidayah agar kita ditetapkan dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Insya Allah kita bertemu kembali pada episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.